Rasanya sulit sekali mempercayai apa yang pernah aku alami ini. Tapi ini adalah sesuatu yang nyata. Ya, aku yang pada mulanya pendiam, kini malah menjadi penganut ilmu aneh yang sungguh menyesatkan. Sebenarnya, aku tak pernah tertarik dengan ilmu aneh yang telah kupelajari, bahkan aku kuasai dengan baik itu. Namun, suatu peristiwa menjengkelkan membuatku tertarik pada rahasia Tuhan mengenai alam gaib dan benda-benda yang memiliki kekuatan gaib. Ceritanya bermula saat aku tertipu oleh seseorang yang selama ini biasa disebut orang pintar alias paranormal. Dengan trik-triknya yang di luar nalar, aku tercengang melihat dia dapat mengadakan uang. Bayangkan saja, sepuntung rokok yang dia nyalakan saat dilipat tiba-tiba menjadi uang 50 ribuan. Tak hanya itu, beberapa aksinya saat melipat gandakan uang juga telah memukau diriku. Bayangkan saja, pernah aku melihat dia melipat-lipat selembar uang 50 ribuan dengan teknik sedemikian rupa. Anehnya, saat lipatan uang dibuka kembali, uang yang tadinya hanya selembar itu bertambah jadi 2 lembar. Itu baru bukti sederhana teknik menggandakan uang. Bayangkan, kalau yang kita gandakan berjumlah puluhan juta rupiah. Hasilnya pasti akan berlipat-lipat, kata si orang pintar dengan sedikit jumawa. Aku benar-benar tercengang dibuatnya, sehingga aku lupa pada logika berpikir yang amat sederhana. Ya, kalau benar orang itu dapat menggandakan uang, kenapa dia harus mencari orang lain untuk menggandakan uangnya? Bukankah dia bisa kaya dengan uangnya sendiri? Kebodohan rupanya telah merasuk ke dalam sanubariku. Aku tak hanya terbius oleh atraksi di luar nalar yang dipertontonkannya di hadapanku. Sekaligus pula aku teracuni oleh janji-janji manisnya. Terus terang saja, saya tidak pernah menggunakan ilmu langka ini untuk membantu orang-orang sembarangan. Hanya orang-orang terpilihlah yang akan saya bantu. Dan Anda beruntung sekali, sebab menurut wangsit yang saya peroleh, Anda adalah salah satu orang yang beruntung itu, katanya dengan nada yang amat manis. Bagaimana? Apakah Anda mau mewujudkan peruntungan itu? Tanyanya menantangku. Semula aku masih ragu, namun karena tergiur pada uang banyak, akhirnya kulawan juga keraguan itu. Setelah aku menyangkupinya, dia memintaku menyediakan sejumlah uang untuk dilipat gandakan. Aku semakin teracuni ketika dia mengatakan bahwa uang yang akan dilipat gandakan itu jangan lupa nantinya harus disisihkan sebagian untuk didermakan pada orang-orang yang membutuhkan, supaya apa yang akan kita usahakan menjadi berkah, tegasnya bagaikan seorang yang sungguh-sungguh berhati mulia. Aku cukup tertarik dengan niatannya yang mulia itu. Pikirku ini saat yang tepat untuk mencari uang serta beramal. Aku pun bertambah tolol seperti layaknya seekor kambing congek ketika dia juga menunjukkan kemampuan menerka-menerka masa laluku. Anehnya, 90% terkaannya memang tepat. Karuan saja, dalam benakku kian kuat tertanam keyakinan bahwa orang yang kuhadapi ini memang bukan orang sembarangan. Buktinya, dia tak hanya bisa menunjukkan kemampuannya mengadakan uang, tapi dia juga dapat mengetahui potongan-potongan kisah masa laluku. Dengan keyakinan semu tersebut, aku pun tak ragu lagi untuk menyediakan uang sejumlah 20 juta rupiah sebagai modal penggandaan. Untuk menggandakan uang dengan jumlah yang bagiku cukup besar itu, sampai-sampai aku harus menggadaikan surat tanah milik orang tuaku. Ringkas cerita, ritual penggandaan uang dilakukan pada tengah malam yang telah ditentukan dan dilaksanakan di rumahku sendiri. Si orang pintar sebelumnya meminta sebuah kamar khusus yang akan digunakannya untuk bersemedi. Sebelum ritual itu dimulai, dia memberiku puluhan lembar kertas koran. Aku diminta menggunting-gunting seukuran uang 50 ribuan rupiah. Katanya, guntingan koran itu setelah pagi nanti akan menjadi uang yang sesungguhnya. Setelah memberiku tugas menggunting-gunting koran, si paranormal pamitan masuk ke dalam kamar yang telah dia minta sebelumnya. Katanya, dia akan melakukan ritual khusus di sana. Ingat, apapun yang terjadi, jangan sekali-kali menggangguku. Aku akan keluar dari kamar nanti tepat pukul 5 pagi. Pesannya sebelum menghilang ke dalam kamar. Seperti seorang yang dungu dan kurang kerjaan, semalaman suntuk aku terus menggunting koran untuk kemudian aku masukkan ke dalam karung. Rasanya tangan dan kakiku sampai pegal semua. Namun, aku tak peduli sebab terlanjur terbius dengan janji manis paranormal. Tepat pukul 5 pagi, aku berharap dia akan segera keluar. Namun, hingga setengah jam berlalu, orang itu tak nampak juga batang hidungnya. Aku masih coba bersabar. Mendekati pukul 6,
baru aku nekat membuka pintu kamar itu. Dan aku amat terkejut sebab ternyata kamar itu kosong. Jendelanya terbuka lebar sebagai tanda bahwa orang itu telah kabur dengan jalan melompat lewat jendela. Tubuhku langsung lemas seketika. Aku baru sadar kalau ternyata orang itu telah menipuku mentah-mentah. Setelah kejadian itu, hari-hariku pun terasa berubah menjadi amat kelam. Aku bahkan nyaris putus asa dan mengalami depresi berat. Sampai pada suatu ketika semangatku bangkit lagi. Entah bagaimana, tiba-tiba sebuah keinginan melintas di benakku. Ya, keinginan untuk mencari dan menemui seseorang yang berilmu mumpuni. Entah di mana tempatnya, aku pergi mengembara mencari orang dimaksud. Setelah 3 bulan pengembaraanku, kudapatkan informasi tentang seseorang yang disebut-sebut memiliki ilmu kesaktian tinggi, yang katanya tinggal di lereng sebuah bukit yang amat terpencil. Karena sudah nekat, dengan modal secari kertas berisi alamat, aku mencari alamat orang sakti yang sebut saja bernama Ki Raga Sukma itu. Nasib baik sepertinya tengah berpihak kepadaku. Tanpa kesulitan yang berarti, aku berhasil menemukan tempat kediaman Ki Raga Sukma. Kepadanya aku tuturkan keinginanku yang sebenarnya bahwa aku ingin mengetahui rahasia Tuhan berkenaan dengan makhluk gaib, terutama sekali seputar kebenaran tentang adanya ilmu-ilmu gaib yang bisa merubah jalan hidup seseorang anak manusia. Ki Raga Sukma ternyata mengerti keinginanku. Tanpa mengajukan persyaratan yang bertele-tele, dia bersedia memberi sebuah ilmu rahasia yang disebutnya sebagai ilmu kafan gaib. Menurutnya, jika berhasil menjalani ritual ilmu tersebut, aku akan mampu menghilang dan dapat bertemu makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Selain itu, aku akan memiliki kekuatan yang cukup hebat, dan dengan kekuatan tersebut, aku bisa mendapatkan apa saja yang kuinginkan. Memang, ritual ilmu kafan gaib harus aku jalani tidaklah semudah seperti membalikan telapak tangan. Aku harus menjalani 3 syarat sekaligus, yang menurutku semuanya berat. Mendengar ketiga syarat itu saja, rasanya aku tidak akan sanggup untuk melakukannya. Bahkan sempat muncul keinginan untuk mengurungkan niat menguasai ilmu tersebut. Ingat anak muda, dengan ilmu ini, kau akan menjadi orang yang amat disegani. Bisa hidup enak, banyak harta, bahkan juga wanita. Papar Ki Raga Sukma seperti ingin meracuni pikiranku. Tak hanya itu, kau juga akan bisa bergaul secara luasa dengan makhluk-makhluk halus, kapan dan dimanapun kau berada. Tambahnya seolah dia dapat membaca jalan pikiranku. Ki Raga Sukma memang berhasil meracuni pikiranku. Dengan tekad untuk kaya raya dan dapat mengetahui lebih jauh tentang alam gaib, maka akhirnya musnahlah rasa takut yang ada di dalam dadaku. Apalagi aku juga semakin penasaran untuk membuktikan kebenaran dari kesaktian ilmu yang disebut sebagai ilmu kafan gaib itu. Aku mulai menjalankan ketiga persyaratan yang lumayan berat, tapi sekaligus pula muskil dan amat menjijikan. Syarat pertama, aku diharuskan makan bangkai kucing hitam mulus yang mati secara wajar dan tidak sengaja dibunuh. Untuk mendapatkan bangkai kucing dimaksud, setiap hari aku keliling dari desa yang satu ke desa yang lainnya untuk mencari bangkai kucing hitam yang tertabrak, terlindas, atau mungkin mati akibat disiksa anak-anak. Ketika petualanganku sampai di desa yang ke-17, barulah aku bisa menemukan bangkai seekor kucing yang aku inginkan. Yang membuat aku tak lupa seumur hidupku adalah ketika aku harus memakan bangkai itu mentah-mentah. Sampai sekarang, aku berasa ingin muntah bila mengingat ketololan itu. Syarat yang kedua cukup sulit juga, meski tidak seberat syarat yang pertama. Aku diharuskan tapapati geni dan mutih. Di samping itu, tentu saja aku tidak boleh bersentuhan dengan cahaya walau sedikit pun selama 6 hari. Lagi-lagi tekadku yang begitu kuat mengukuhkan keberanian dan semangatku untuk terus maju. Apalagi kedua syarat telah kupenuhi dengan baik. Akhirnya, aku sampai juga pada syarat yang terakhir. Sesuai dengan nama ilmu yang kupelajari, yaitu ilmu kafan gaib, maka aku harus menggunakan kafan sebagai medianya. Akan tetapi tidak semudah yang dibayangkan. Kafan yang digunakan sebagai pelengkap persyaratan ini tidak bisa dibeli. Kain kafan yang dimaksud adalah harus kain kafan yang belum 10 hari dipakaikan pada mayat perawan dengan kelahiran hari Kamis Pahing genap. Bayangkan, untuk mencari mayat perawan saja mungkin amatlah sulit, apalagi perawan itu hari lahirnya pas pada hari Kamis Pahing. Kalau boleh membunuh, mungkin persoalannya akan mudah dan cepat. Namun, kematian perawan itu haruslah wajar. Maksudnya, tidak mati akibat dibunuh oleh tanganku sendiri. Untuk mendapatkan persyaratan yang teramat berat ini, aku pun kembali harus keliling dari desa yang satu ke desa yang lainnya,
guna menyedap informasi perihal matinya gadis perawan yang syukur-syukur dia terlahir pada hari Kamis Pahing. Hampir 1 bulan lamanya aku mengelana mencari perawan kelahiran Kamis Pahing yang telah menemui ajalnya. Nasib, atau lebih tepatnya petunjuk setan, kemudian membawaku ke sebuah desa. Di desa inilah akhirnya aku dengar juga kabar tentang kematian perawan yang hari kelahirannya pas hari Kamis Pahing. Setelah mendapatkan informasi tersebut dan mengecek kebenarannya, esok malamnya langsung saja aku ke kuburan perawan itu. Lagi-lagi aku dibuat repot dengan syarat ilmu ini. Aku tidak boleh menggali dengan alat apapun selain dengan jari jemariku. Tetapi yang pasti, dorongan nafsu setan tetap saja membuatku nekat. Bahkan, entah kenapa malam itu aku tak punya rasa takut sedikit pun untuk menggali kuburan yang masih basah itu. Seperti makhluk kesetanan, aku terus menggaruk tanah kuburan. Bahkan, kurang dari 3 jam kemudian, aku berhasil menemukan mayat si gadis. Ya, kain kafan mayat itu terlihat juga. Dengan penuh nafsu, aku langsung menariknya, sehingga mayat perawan itu sempat berputar 1 putaran. Setelah kafannya aku telanjangi, sebentar kemudian aku bisa melihat wajah gadis itu. Entah mengapa, sekali ini bulu kuduku sempat merinding juga. Mungkin karena itulah dengan cepat aku mengembalikan gundukan tanah dan kembali mengubur mayat si gadis yang telah kutelanjangi. Setibanya di rumah, aku tak sabar ingin sekali mencoba kain kafan itu. Untuk menggunakan kain kafan itu, aku harus telanjang terlebih dahulu. Usai memakai kain kafan itu, aku mencoba keluar. Saat aku melihat orang, ternyata orang itu tidak bisa melihatku. Dan aku senang sekali. Ternyata upayaku telah membuahkan hasil yang teramat mengagumkan. Meskipun berhasil, ada syarat khusus yang harus aku jalankan. Setiap Kamis Pahing, aku harus merendam kafan itu dengan air bercampur kembang 7 rupa. Sejak berhasil mendapatkan kain kafan itu, aku benar-benar mempunyai kekuatan gaib. Aku dapat melihat beberapa wajah makhluk halus yang memang tak jauh beda seperti yang diceritakan orang selama ini. Mereka umumnya seram-seram dan amat buruk. Suatu ketika, aku dapat mengobati orang yang kesurupan hanya dengan memberinya segelas air putih. Padahal yang sebenarnya tidak hanya demikian. Aku berhasil mengajak makhluk halus yang mengganggunya untuk bernegosiasi. Karena dia membandel, aku mengancam akan membunuhnya. Dia ketakutan dan akhirnya pergi. Banyak juga orang yang sakit aneh dapat kusembuhkan. Melihat kenyataan ini, orang-orang percaya bahwa aku memang punya kekuatan gaib. Sejak itu pula, orang-orang khususnya yang mempunyai masalah dengan hal gaib mulai berdatangan kepadaku. Dan rata-rata aku memang dapat menyelesaikan masalah mereka. Suatu siang, tanpa kusengaja, aku melihat orang yang pernah menipuku dahulu. Darahku mendadak menjadi panas. Jantungku berdegup kencang dengan adrenalin yang naik. Kepalaku seperti berasap menahan geram. Dalam hati aku mengucapkan doa jelek untuknya. Kamu pasti akan dibakar massa. Sambil menahan amarah, kemudian aku dekati dia dan aku ajak salaman. Tentu saja dia terkejut dan menyembah-nyembah minta maaf kepadaku. Karena tidak kuat menahan emosi, aku sempat menuju wajahnya. Dia pun lari ketakutan. Aneh sekali, esoknya aku melihat orang yang menipuku itu dibakar hidup-hidup. Aku heran karena doaku kemarin agar dia dibakar hidup-hidup ternyata terbukti pada hari itu. Pasti ada setan laknat yang telah mendengarnya. Hari-hari terus berlalu. Aku semakin kehilangan kendali dengan ilmu kafan gaibku. Bahkan, seolah tanpa sadar, aku kian menyalahgunakan kekuatan gaib yang kumiliki. Namun, seiring dengan itu, hampir setiap malam aku seperti didatangi arwah perawan yang telah kuambil kain kafannya. Dan setiap kali aku ingat kejadian di kuburan itu, aku gemetar karena ketakutan. Akibatnya, baik ketika sedang tidur maupun saat terjaga, aku merasa terus-menerus dibayangi oleh sosok lembut perawan dan menakutkan itu. Mungkin karena itulah, akhirnya aku kalut dan tak bisa lagi mengontrol kesadaran. Menurut cerita orang-orang, aku sempat dikabarkan seperti gila. Aku sendiri tidak bisa mengingatnya. Yang pasti, kata orang-orang yang dekat denganku, dulu aku sering memanjat kelapa tanpa alasan yang jelas. Aku jadi malu kalau orang membicarakan hal itu. Belum lagi ulahku yang lainnya yang lebih memalukan. Masalah itu berangsur selesai ketika aku sedikit mempunyai kesadaran untuk mengembalikan kain kafan itu pada kuburan tempat dulu aku mengambilnya. Setelah mengembalikan kain kafan itu, aku memang bisa sedikit tenang. Namun kata orang, terkadang aku masih saja bertingkah seperti orang gila sampai 2 tahun lamanya. Aku sendiri tidak tahu jika tidak diberitahu oleh mereka. Sekarang syukur aku sudah kembali seperti semula.
Kini kutinggalkan jauh-jauh pengalaman pahit itu, dan yang kupikirkan hanya berdoa dan meminta ampunan kepada Tuhan sebanyak-banyaknya. Tak bisa kupungkiri, terkadang wajah perawan itu masih terbayang, terutama sewaktu kutarik kain kafannya. Hal ini membuatku seperti ditindih gunungan dosa dan sesal yang sangat besar. Kesimpulanku sekarang bahwa alam gaib memang ada dan patut kita percayai. Hanya saja, seharusnya kita tidak perlu menggunakan cara-cara sesat seperti apa yang telah aku lakukan.